Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, makin panas. Farhad emosi terkait uang donasi yang dibawa Densu dan Gary ke korban bencana di NTT. Dan Farhad tantang Densu potong dan Farhad menantang Densu untuk potong burung jika uang donasi tersebut tidak disalurkan ke korban bencana di NTT. Waduh, ini bahaya nih ya. Sementara itu, Agus tidak ikhlas dan tidak rela uang donasi yang dianggap miliknya oleh Agus disalurkan Densu dan Gary ke korban bencana di NTT. Dan Agus juga menuduh Tenovi, Gary, dan juga Densu telah menghancurkan hidupnya demi uang 1,3 miliar tersebut. Wah, Agus memang benar-benar Agus ini guys. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apa videonya, ini dia, let's go. Let's go. Lagi Pak Densu, saya pengen lihat nyalinya. Berani nggak membagi uang Agus ke orang-orang? Gua pengen lihat nyalinya. Oke? Nyali. Pokoknya siapa aja yang bilang udah membagikan membagi uangnya Agus terus tidak dibagiin, menurut saya potong aja burungnya. Bukan uang itu langsung masuk ke rekening Agus, bukan masuk ke rekening Densu kasih ke yayasan kasih ke sana, dibalikkan. Nggak ada, sekalian mengerti. Ya, kayak sekarang saya bilang, ayo ada teman saya yang sakit, tiba-tiba kalian transfer ke rekening dia, besoknya saya untuk apa kamu lapor saya? Kamu ini donatur bilang nggak usah kasih kamu, dibalikin dialihkan sesuatu seperti itu. Ya, percayalah, karena kita ini lawyer yang nggak dibayar, lawyer membela kaum lemah. Berarti Bang Farhad sendiri sudah ada pembela kaum itu? Oh, saya kan tidak ada. Agus mungkin dia pakai lawyer lain, bukan saya. Saya nggak mau ribut sama lawan yang sama. Kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba. Bentar. Wah, ini bahaya nih ya. Bang Farhad kembali memanas sepertinya. Sudah mulai berani lagi nantang Densu. Apalagi saat ini sampai potong-potong burung segala. Wah, ini bahaya nih. Densu harus tahu ini ya. Oke guys, kita lanjut. Saya mau diinikan. Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Gary, Tenovi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin, itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhad. Ya kan, Tapi yang kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian maka dipersulit juga dan hidupnya. Tanya nih ke kalian. Jadi tadi subuh gua mendapat benar sih Agus ya guys. Densu yang sepertinya terkesan ada kendala ketika ingin menyalurkan uang donasi di NTT ini gitu ya. Lalu akhirnya gua menelpon Densu, gua tanyakan apakah ada kendala dalam proses menyalurkan uang donasi tersebut. Densu menceritakan semuanya. Oke. Gue cuma mau ingatkan kepada teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Saya mau ingatkan gitu ya. Tolong saat ini Densu fokus untuk menyalurkan donasi. Saat ini Densu sedang ingin menyelesaikan kisru donasi tersebut agar tidak berlarut-larut. Ini adalah sebuah itikat yang luar biasa, itikat yang baik. Semangatnya Densu harus kita dukung, harus kita doakan, harus kita acungin jempol. Jadi kalau ada pihak internal yang jelas-jelas di dalam podcast sudah sepakat, tolong jangan membuat keadaan menjadi ribet. Jangan membuat keadaan jadi terhalang-halang gitu ya. Intinya jangan jadikan kisru donasi ini untuk kepentingan pamor pribadi. Jangan jadikan kisru donasi ini sebagai alat untuk memanage keviralan sehingga persoalan ini menjadi semakin panjang dan hanya menguntungkan sejumlah pihak.
Begitu. Selamat datang di Maumere. Woi. Juga nih di NTT. Sorry pakai lu kenapa? Katanya ada duku begitu bang. Itu bener bang? Gue udah geleng-geleng aja di sini. Iya kenapa emang? Gue udah bilang, gue nggak peduli uangnya mau dikasih kemana. Iya. Mau dikasih ke Agus, dikasih ke penerima manfaat yang lain. Yang gue peduli adalah uangnya segera diselesaikan. Karena gue nggak suka orang itu pelin-pelan kiri kanan segala macam. Kalau sudah bilang A, kalau maunya begitu ya begitu, selesai. Betul, betul. Dan gue udah sepadan banget masalah ini. Kalau akhirnya gue udah sampai di Maumere, uangnya harus selesai. Mau ada gugatan atau enggak, hadapin. Betul, hadapin. Yes. Gue pengen selesai masalah donasi lah. Ini kan datangnya dari tempat gue tanggung jawab sama donatur gue. Nggak ada gue kubu Novi, kubu Agus. Gue pengen nyelesain donasi. Sekian. Pokoknya gue juga dukung Densu dan Giri 100%. Dia masih melakukan perlawanan. Ada dua perlawanan yang dilakukan oleh Agus. Yang pertama, lewat mulutnya Farhad Abbas. Baru-baru ini Farhad Abbas melakukan konferensi pers, bahwasanya dari sepanjang dia konferensi pers itu hanya ada dua poinnya. Yang pertama, dia bilang bahkan Menteri Sosial pun tidak akan berani, tidak berhak mengalihkan uang donasi Agus ke korban NTT di Lewatobi. Termasuk Menteri Sosial tidak bisa memerintahkan uang itu untuk digunakan selain Agus. Kemudian yang kedua, Farhad mengatakan bahwasanya orang-orang yang menginisiasi mengalihkan uang donasi Agus ke NTT, bahkan donaturnya itu sendiri dianggap melanggar hukum, dianggap berkhianat, dan dia akan laporkan mereka semua itu. Nah, apa tinjauan hukumnya? Sebenarnya ada dasar hukumnya nggak nih mengalihkan duit donasi Agus ini ke NTT? Dasar hukumnya ada apa enggak? Apakah ada wewenang Menteri Sosial di sana? Kita akan bahas. Kemudian perlawanan Agus yang kedua, ini bahkan bukan hanya perlawanan, tapi dia sudah memenangkan. Yaitu apa? Agus CS berhasil merusak mental jutaan rakyat, ratusan juta rakyat Indonesia. Agus CS juga berhasil merusak psikologi jutaan rakyat Indonesia. Akan kita bahas. Oke, kita mulai dari yang pertama, perlawanan Agus, yaitu lewat mulutnya Farhad Abbas yang kemarin konferensi pers. Ternyata dia masih ingin melakukan perlawanan dan gak terima kalau duit donasi Agus ini dialihkan ke NTT. Dengan dasarnya dia itu tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, sekarang kita akan membaca, mengetahui apakah ada dasar hukumnya, apakah boleh Menteri Sosial mengintervensi seperti itu. Begini, kamu kalau kemarin nonton podcastnya Denny Sumargo, itu coba jangan polos-polos amat, ya kan? Kamu kira keputusan itu dibuat ketika podcast? Gak mungkin, bos. Itu keputusan sudah matang, bahkan mungkin sudah 3 atau 4 hari yang lalu sudah dibicarakan. Sebenarnya sudah ada keputusan itu sebelum syuting, begitu loh. Jadi dalam podcast kemarin kalau ada keputusan ini dipindahkan ke NTT Lewatobi, kemudian dan lain sebagainya, itu bukan keputusan yang diambil ketika podcast. Ya bodoh aja, seorang Denny Sumargo, seorang Novi, seorang apa itu Giri mengambil keputusan yang begitu penting, ya kan, diputuskan ketika podcast hanya karena durasi 1 jam. Waduh, sayang banget selesai. Jadi kesimpulannya di sini uang donasi tersebut telah telah didiskusikan jauh-jauh hari lah. Itulah maksud abangnya, ya guys ya. Bukan di ketika podcast kemarin waktu Densu dengan Novi dan juga Gary gitu. Jadi saya pribadi juga sangat bersyukur bahwa uang donasi tersebut telah disalurkan ke pihak penerima manfaat yang lainnya, dan terutama kepada korban bencana yang ada di NTT. Jadi syukur banget. Biarkan Agus mencari donasinya sendiri buat pengobatan matanya. Jadi itulah kesimpulannya, guys. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching.